Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Brian Samuel Centuri dengan NPM 231010-247. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai azas-azas dalam pembentukan undang-undang. Dalam sistem hukum Indonesia, azas-azas pembentukan undang-undang diatur secara tegas dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, atau sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Azas-azas ini menjadi pedoman agar undang-undang yang dibentuk berkualitas, adil, dan dapat diterapkan secara efektif. Adapun azas-azas ini, yang pertama itu ada azas kejelasan tujuan, yang mana azas kejelasan tujuan ini mengharuskan setiap undang-undang dibentuk dengan maksud yang tegas dan terarah. Tujuan pembentukan harus dirumuskan secara eksplisit agar pembentukan undang-undang memahami persoalan apa yang hendak diatasi melalui regulasi tersebut. Kejelasan tujuan berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan norma-norma hukum yang konsisten dan relevan. Tanpa tujuan yang jelas, undang-undang beresiko membuat ketentuan yang saling bertentangan atau tidak berkaitan langsung dengan masalah yang ingin diselesaikan. Nah, selain itu, tujuan yang jelas memudahkan evaluasi terhadap efektivitas undang-undang setelah diberlakukan. Dengan demikian, asas ini mendukung akuntabilitas pembentukan undang-undang terhadap masyarakat. Nah, azas yang kedua itu ada azas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Azas ini menegaskan bahwa pembentukan undang-undang hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional. Di Indonesia, kewenangan tersebut berada pada DPR bersama Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan azas ini penting untuk menjaga legitimasi hukum. Undang-undang yang dibentuk oleh lembaga tidak berwenang akan kehilangan kekuatan mengikatnya meskipun substansinya itu dianggap baik. Dalam praktik ketatanegaraan, pelanggaran azas ini dapat menjadi dasar pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek prosedural sama pentingnya dengan substansi hukum. Azas yang ketiga itu ada azas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yang mana azas ini menuntut agar materi yang diatur sesuai dengan jenis dan kedudukan peraturan perundang-undangan. Setiap tingkat peraturan memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda. Undang-undang seharusnya mengatur norma-norma yang bersifat fundamental dan strategis. Jadi apabila materi tersebut justru diatur dalam peraturan yang lebih rendah, maka akan terjadi degradasi norma dan ketidakteraturan sistem hukum. Kesesuaian ini juga mencegah adanya tumpang tindih kewenangan dan konflik norma. Dengan demikian, azas ini berperan penting dalam menjaga sistem hukum yang hierarkis dan tertib. Nah, azas yang keempat itu ada azas dapat dilaksanakan. Maksudnya itu, azas dapat dilaksanakan menekankan bahwa undang-undang harus realistis dan dapat diterapkan dalam praktiknya. Pembentukan undang-undang wajib mempertimbangkan kondisi faktual masyarakat dan kemampuan negara. Pertimbangan tersebut meliputi kesiapan aparat penegak hukum, sarana pendukung, serta kondisi sosial dan ekonomi. Undang-undang yang terlalu ideal tanpa dukungan yang implementasi akan sulit diterapkan. Apabila undang-undang tidak dapat dilaksanakan, maka keberadaannya justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu. Nah, yang azas kelima itu ada azas kedayagunaan dan kehasilgunaan, mana azas ini menghendaki agar undang-undang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Pembentukan hukum tidak boleh sekedar memenuhi aspek formal saja, tetapi harus memiliki dampak nyata. Kedayagunaan berarti undang-undang mampu digunakan sebagai sarana penyelesaian masalah hukum. Kehasilgunaan menunjukkan efektivitas undang-undang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Jika suatu undang-undang itu tidak membawa manfaat, maka keberadaannya menjadi beban normatif. Oleh karena itu, analisis kebutuhan hukum sangat penting sebelum pembentukan undang-undang. Yang keenam itu ada azas kejelasan rumusan, yang mana azas ini menuntut agar norma hukum dirumuskan secara jelas, sistematis, dan juga tidak multitafsir. Bahasa hukum harus digunakan secara konsisten dan tepat. Rumusan yang kabur dapat menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum maupun masyarakat. Hal ini berpotensi melahirkan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Azas ketujuh ada azas keterbukaan. Azas keterbukaan menekankan bahwa pembentukan undang-undang haruslah dilakukan secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui proses dan substansi rancangan undang-undang. Partisipasi publik merupakan unsur yang penting dalam azas ini. Keterlibatan masyarakat memungkinkan aspirasi dan kebutuhan real warga negara terakomodasi dalam undang-undang. Tanpa keterbukaan, undang-undang berpotensi kehilangan legitimasi sosial. Hal ini dapat menimbulkan penolakan dan konflik dalam implementasinya. Nah, azas ke-8 yaitu ada azas pengayoman. Azas pengayoman mengandung makna bahwa undang-undang harus melindungi masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat pelindungan, bukan alat penindas. Negara kewajiban memberikan rasa aman dan keadilan melalui peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini terutama ditujukan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan yang rentan. Dengan adanya azas pengayoman ini, undang-undang diharapkan mampu menciptakan ketertiban sosial yang berkeadilan. Hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga harus melindungi. Nah, azas yang ke-9 ada azas kemanusiaan. Azas kemanusiaan mengharuskan pembentukan undang-undang menghormati harkat dan martabat manusia. Setiap norma haruslah selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Hukum yang mengabaikan nilai kemanusiaan berpotensi melahirkan kebijakan yang represif. Oleh karena itu, aspek kemanusiaan haruslah menjadi dasar moral dalam legislasi. Azas ini menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Dengan demikian, hukum itu berfungsi untuk memanusiakan manusia. Nah, azas yang ke-10 yaitu ada azas keadilan, yang mana azas keadilan menuntut agar undang-undang memberikan perlakuan yang adil bagi semua warga negaranya. Keadilan tidak selalu berarti kesamaan, tetapi proporsionalitas. Undang-undang harus mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban setiap pihak. Ketidakadilan dalam norma hukum dapat memicu konflik sosial. Oleh karena itu, azas keadilan menjadi roh utama dalam pembentukan undang-undang. Tanpa keadilan, hukum akan kehilangan legitimasi moralnya. Azas ke-8, ke-11 yaitu azas kepastian hukum, yang mana azas kepastian hukum menekankan bahwa undang-undang harus memberikan kejelasan dan ketegasan norma. Masyarakat harus mengetahui konsekuensi dari setiap tindakannya. Kepastian hukum penting untuk menciptakan ketertiban sosial. Tanpa kepastian hukum, hukum akan sulit dijadikan pedoman perilaku. Nah, azas yang terakhir itu yang ke-12 ada azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Yang mana azas ini menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Undang-undang tidak boleh memihak secara berlebihan kepada satu kepentingan saja. Keserasian berarti undang-undang itu harus selaras dengan nilai-nilai sosial dalam budaya masyarakat. Norma hukum yang bertentangan dengan realitas sosial akan sulit diterima dan diterapkan. Keselarasan juga berkaitan dengan hubungan antara peraturan perundang-undangan. Undang-undang harus harmonis dengan peraturan lain dalam sistem hukum nasional. Dengan penerapan azas ini, hukum diharapkan mampu menciptakan ketertiban, keadilan, dan keberlanjutan.
Asas ini menjadi penutup yang menegaskan pentingnya harmonisasi dalam pembentukan undang-undang. Sekian dari video saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.